Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita membahas kesebangunan dan kongruensi. Nih. Kesebangunan dan kongruensi. Nih, jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu bangun yang mempunyai sisi lurus. Kesebangunan sisi lurus. Nih, perhatikan gambar berikut. Apabila persegi panjang ABCD, ini A, B, C, D, diperbesar pada pertemuan yang lalu sudah, yaitu dilatasi perbesaran, diperbesar dengan pusat perbesarannya di sini. Ya, kita tarik garis dulu. Nih. Jadi dihubungkan dulu dari titik perbesarannya sampai ke titik yang diinginkan. Ya, ini bayangannya di sini. Nih, titik D, bayangannya ini adalah D aksen. Titik A, bayangannya adalah A aksen. Nih, titik C, ini C di sini. Berarti ini titik B aksen. Ini titik C aksen. Kita hubungkan. Nah, ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kita bandingkan sekarang sisinya. Ini panjang, ini lebar. Sisi AD lebar itu dibanding dengan lebar ini. Sisi AD dibanding A aksen D aksen itu nilainya adalah berapa kotak ini? 1, 2. AD itu 2. A aksen D aksen 1, 2, 3, 4. Berarti 2 dibanding 4. Sekarang panjang dibanding dengan panjang bayangannya. AB dibanding A aksen B aksen. AB berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 dibanding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Kalau ini disederhanakan, sama-sama disederhanakan, 2 dibanding 4 itu menjadi 1 dibanding 2. Ini disederhanakan juga sama dengan 1 dibanding 2. Kalau nilainya sama, sisi-sisi yang bersesuaian ini sama, mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua bangun ini dikatakan sebangun. Ingat ya, kalau sisi-sisi yang bersesuaian ini mempunyai perbandingan yang sama, maka kedua bangun ini dikatakan sebangun. Begitu juga sudutnya. Sudut A sama dengan A aksen. Sudut B sama dengan B aksen. Sudut C sama dengan C aksen. Sudut D sama dengan D aksen. Jadi sudutnya harus sama. Ya. Jadi apabila ada 2 bangun atau lebih, mungkin 3 atau 4 dan seterusnya, ya, mempunyai perbandingan sisi yang sama, maka kedua bangun itu atau lebih itu dikatakan sebangun. Ini ya. Jadi apabila
dua bangun dikatakan sebangun. Apabila dua bangun dikatakan sebangun, maka memenuhi dua syarat. Apa saja? Yang pertama yaitu syaratnya mempunyai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nih, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi yang bersesuaian sama ini. Kalau panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, tinggi dengan tinggi perbandingannya, ya. Ini harus sama nilainya. Kalau tidak sama, bukan sebangun. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sudut-sudut yang bersesuaian, ini dengan ini dengan ini, besarnya sama. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, harus sama. Kalau tidak sama, berarti tidak sebangun. Jadi ada dua syarat ini. Ya, contohnya, amati contoh berikut. Nah, ini amati contoh berikut, ya. Perhatikan baik-baik supaya paham, supaya ngerti. Apabila ada dua trapesium, kita gambarkan trapesium. Ya. Nih. Apakah kedua trapesium ini sebangun? Perhatikan baik-baik, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana ukurannya di sini 15 cm, ini 18 cm, di sini 20 cm, ini 16 cm, dan di sini 10 cm. Hitunglah panjang, misalnya ini P, Q, dan R. Hitunglah P, Q, dan R. Jika kedua bangun ini sebangun. Jika kedua ini sebangun, sudah diketahui sebangun. Ya. Perhatikan baik-baik. Kita bandingkan. Sisi-sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak sebangun. Karena kedua ini sebangun, ya. Karena kedua trapesium sebangun, nih, maka AD dibanding EH ini dibanding ini itu sama dengan DC dibanding HG. Ini G ini. Ya, berarti ini dibanding ini dibanding ini. Harus sama ini sisinya, ya. Yang bersesuaian. AD berapa? 15. Dibanding EH-nya berapa? 20. DC-nya berapa? Belum tahu, yaitu P. Dibanding HG-nya 10.
baru kita kalikan silang. Ini dikali ini dikali ini, kali silang. Kalau ada bentuk soal seperti ini. Berarti ini kali ini 20 kali P 20P. 20P sama dengan ini kali ini 15 dikali 10. Jadi 20P sama dengan 150. P-nya berapa? 150 dibagi 20. 150 dibagi 20 sama dengan 7,5 cm. Sudah ngerti ini sampai di sini? Ini yang pertama yang P. Sekarang yang Q. Ini berapa ini? Kita gunakan yang tadi. AD dibanding EH sama dengan AB dibanding EF. Nah, AD-nya berapa? 15 dibanding 20. AB-nya berapa? AB-nya adalah Q dibanding EF-nya 16. Kalikan silang, ini kali ini kali ini. Berarti 20 Q sama dengan 15 dikali 16. Berarti Q sama dengan 15 dikali 16 dibagi 20. Nih, sampai di sini paham? Disederhanakan aja, kalau ngalikan terlalu besar mungkin susah, disederhanakan. Boleh ya. Jadi Q sama dengan 16 dibagi 2 8 kan? 8. Ini masih ada 10. Berarti 15 kali 8 bagi 10. Disederhanakan. Sederhanakan sampai sekecil mungkin ya, supaya bisa. Ini sama-sama dibagi dengan 2. Jadi 15 dikali 4, 10 bagi 2, 5. 15 bagi 5, 3 kali 4, 12. Gitu ya. Jadi Q-nya sama dengan, ini sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5, 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Oke, ngerti? Paham? Kalau langsung bisa kalikan aja langsung. 15 kali 16 dibagi 20 bisa langsung, boleh. Ya, kalau kesulitan disederhanakan sampai sekecil mungkin. Yang terakhir yaitu masih AD dibanding EH sama dengan BC dibanding FG. Nah, ini AD-nya tadi berapa? 15. EH-nya berapa? 20. BC mana? BC 18. Dibagi FG-nya R. Nah, ini. Kalikan silang tetap sama. Ini kali ini berarti 15R sama dengan 20 kali 18. Berarti R sama dengan 20 kali 18 dibagi 15. Kalau bisa langsung dikalikan, kalau tidak bisa disederhanakan aja. Ini sama-sama dibagi 5, bisa kan? Bagi 5. Ya. Jadi R sama dengan 20 bagi, sama-sama bagi 5, 20 bagi 5, 4 kali 18 dibagi 15 bagi 5 dapat 3. Berarti 18 bagi 3, 6. Jadi 4 kali 6. R-nya 4 kali 6 berapa? 24 cm. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya ulangi lagi. Yang penting itu syaratnya. Ya, syarat apabila dua bangun dikatakan sebangun itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian, ini dengan ini bersesuaian, ini dengan ini bersesuaian, harus mempunyai perbandingan yang sama. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oke? Paham? Perhatikan, amati contoh supaya mengerti. Jadi kalau sudah paham, saya
cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.